Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, saya Nining Cahya hadir di studio KPU Kabupaten Tulungagung. Kita ngopi bareng ya di podcast Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Tulungagung, Muhammad Lutfi Burhani. Nah, teman pemilih pernah mikir nggak sih atau bertanya-tanya, ini kalau sudah pemilihan selesai, pemilihan umum selesai, pilkada selesai, presiden sudah bekerja, sampai di level bawah bupati ini juga sudah bekerja, teman-teman di anggota dewan juga seperti itu. Lalu teman-teman KPU ini ngapain? Kegiatannya apa? Hari ini sudah hadir bersama saya ada Ketua KPU Tulungagung, Mas Burhan. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Nene. Ya, ini kalau yang nonton malam, karena kita tapping yang sore tetap sore ya. Sore boleh ngopi kan hari ini ya? Boleh. Sudah ngopi hari ini? Alhamdulillah. Boleh diminum? Boleh. Baik, Mas Burhan, ini mungkin langsung dijelaskan. Pertanyaan banyak masyarakat Tulungagung yang bilang kalau, wah teman-teman komisioner ini enak banget nih, teman-teman di KPU enak dong, dapat gaji nggak kerja karena udah selesai tahapannya. Ngapain ini teman-teman KPU? Oke, memang benar sekali Mbak Neneng. Jadi pertanyaan masyarakat itu saya sering mendengar di warung kopi itu, saya sering itu disinggung. Alah, KPU mari kira nyebut bayaran kok. Agak nyelekit ya Mas. Iya. Padahal ada beberapa hal ya pekerjaan kita di KPU ini setelah tahapan selesai. Di antaranya yang pertama yaitu setiap 3 bulan itu kita diwajibkan untuk melaksanakan pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Triwulan. Itu yang kita lakukan, dan kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan pemilih, ya, sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, ini juga harus kita lakukan, karena kita melihat bahwa pemilih kita, utamanya pemilih baru itu butuh sosialisasi, butuh penjelasan. Kemudian selanjutnya tugas kita adalah yaitu melaksanakan proses PAW anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Kalau ada yang meninggal, ada pergantian dan sebagainya, ataupun mungkin ada hal yang harus diganti. Itu kemudian yang keempat, ya kegiatan kita ya podcast ini. Podcast ini akan kita laksanakan secara rutin. Kemarin sudah launching, ini video kedua hari ini. Nah, podcast ini akan dijadikan media melakukan proses pendidikan demokrasi, sosialisasi pemilih dan lain sebagainya. Ya, itu. Nah. Jadi teman-teman KPU ini bukan makan gaji buta, enggak. Bukan berdiam diri, bersantai dapat gaji, enggak juga. Ternyata ada banyak kegiatan dan juga tugas dari teman-teman KPU. Salah satunya yang ngopi bareng sama kita ini, ngobrol pendidikan demokrasi. Ini jangan lupa sebelum nonton full videonya, diklik like, subscribe, kasih komen boleh ya. Nanti bisa kenalan juga sama teman-teman tim media dari KPU Kabupaten Tulungagung. Baik Mas Burhan, tadi kan yang pertama dikatakan ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, begitu ya. Ini update-nya 3 bulan sekali. Nah, kayak apa nih di tahun 2025 ini masuk berarti triwulan kedua? Triwulan kedua. Pertama sudah, terus triwulan kedua ini juga sudah informasinya? Ini kemarin triwulan pertama itu belum ya. Kita langsung kemarin sudah triwulan kedua. Oke. Iya. Jadi begini, Mbak Neneng, terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ini ada perbedaan dengan periode yang sebelumnya, yang 2019 ke 2024 sama 2024 ke 2029 ini. Perbedaannya, kalau dulu itu data pemilih itu kita melakukan itu kita mencari sendiri. Jadi Kabupaten Tulungagung itu berkoordinasi sendiri dengan Dukcapil dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini data yang mau kita plenokan ini kita sudah mendapat itu dari pusat. Pusat setelah koordinasi dengan Kemendagri tentunya, DP4, kemudian proses mutakhiran di pusat, kemudian data itu diturunkan di kabupaten. Tapi lagi-lagi bahwa daftar pemilih ini bukan suatu data yang 100%, pasti ada kekurangan-kekurangan.
selama melakukan pemutakhiran ini kendala yang sering muncul apa sih, Mas? Ya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tentunya di luar tahapan. Iya. Ya, yang pasti kita terkendala SDM, ya, karena kita tidak punya PPK PPS sampai tingkat sampai Pantarlih. Kalau di masa tahapan kan kita ada. Itu kemudian juga terkait anggaran juga mana Okay. Ya, jadi kita secara SDM juga terbatas, SDA anggaran maksudnya ini juga terbatas. Oke. Jadi ada keterbatasan anggaran, ada keterbatasan SDM. Itu kendala yang selama ini ditemui oleh teman-teman KPU. Saya ini udah kayak mau kasih solusi gitu ya, kendala. Kemudian ini Mas, kalau kita berbincang soal tadi kan kendala-kendala sudah pasti ini harus ditaklukkan dong oleh teman-teman KPU. Ini kayak apa mengatasinya? Jadi dari kondisi yang kita hadapi hari ini terkait kendala SDM dan juga SDA, kita melakukan beberapa langkah, Mbak Neneng. Yang pertama, yang jelas kita koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Instansi-instansi terkait, misalkan terkait dengan SDM. Kemarin kita sudah coba komunikasi dengan dinas DPMD, yang mana mereka membawai desa-desa di Kabupaten Tulungagung. Harapan kami dari komunikasi nanti kita akan ada kesepakatan bahwa nanti tiap desa itu ada ya semacam admin yang berkaitan dengan proses pemutakhiran data ini. Kita kerjasama dengan dinas pemerintahan desa, harapannya mereka juga support. Nah, nanti imbal baliknya ya data ini akan kita siapkan juga untuk hajatan daerah, yaitu Pilkades. Nah, nanti kita sudah membantu menyiapkan data yang sudah minimal mendekati matang. Ini jadi sedikit jawaban sih dari pertanyaan saya mungkin ya. Ini kok data selalu dimutakhirkan, data selalu berkelanjutan pemutakhirannya bahkan ya. Ini apa manfaatnya? Padahal kan kalau kita ngomong soal pemilu, pilkada ini kan masih jauh. Apa kalau menurut Jinan urgennya pemutakhiran data ini apa sih? Ya, kami menilai ini adalah salah satu proses untuk nanti memudahkan ketika ada tahapan, yaitu pemilu maupun pemilihan. Jadi data itu sudah mendekati matang. Ketika nanti verifikasi faktual di lapangan oleh badan ad hoc, itu data sudah mendekati sempurna. Arahnya seperti itu. Baik, jadi mengurangi miss atau mungkin apa ini? Lebih memudahkan begitu ya nanti pada saat mendekati momen pemilihan umum ataupun di pilkada. Iya. Oke. Baik, itu ternyata masih ada pertanyaan, boleh nanti sampaikan aja ya di kolom komentar teman-teman. Baik Mas Burhan, kalau hasil rekapitulasi dari pemutakhiran data berkelanjutan di triwulan kedua tahun 2025 di Tulungagung sendiri kayak apa Mas? Itu nanti akan kita plenokan. Hasilnya kita pleno terbuka. Jadi kita mengundang beberapa pihak terkait. Seperti kemarin di triwulan kedua kita mengundang ada Dukcapil, kemudian ada beberapa pihak lah yang kita undang. Ada Kodim juga kita undang karena berkaitan dengan itu perubahan yang purna maupun anggota yang baru. Jadi ada beberapa yang kita undang. Akan tetapi untuk peserta belum bisa kita undang. Peserta itu ya partai politik lah, kemarin belum kita undang. Jadi kita mengundang beberapa pihak yang terkait, Dukcapil dan lain sebagainya yang memang terkait langsung dengan proses pemutakhiran data ini. Itu. Baik, itu hasilnya untuk rekapitulasi di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan kedua. Tapi yang jelas ini kawan-kawan masyarakat Tulungagung, teman pemilih bisa melihat informasinya di websitenya KPU, bisa di Instagram juga ya. Sudah follow apa belum? Kalau belum langsung di follow aja @KPU Tulungagung ya, itu Instagramnya. Nanti di follow back sama teman-teman admin. Dan jangan lupa cek juga DPT online. Cek DPT online juga bisa. Langsung teman-teman pemilih silahkan, pemilih pemula khususnya silahkan cek di webnya KPU untuk
apakah sudah masuk DPT apa belum. Oke, sudah cek? Kadang kalau udah selesai udahlah, nanti aja lah, saya cek lagi lah kayak gitu ya. Tapi ini udah kayak cek saldo gitu nggak sih? Enggak ya? Mas Burhan, tadi dikatakan juga kalau selain pemutahiran data pemilih, ada sosialisasi kepada teman pemilih, utamanya pemilih pemula. Ini apa yang sudah dikerjakan teman-teman di KPU? Padahal kan tadi teman-teman yang ada di KPU ini kan cuma komisioner aja, terus sama stafnya beberapa gitu ya. Ini harus melakukan sosialisasi kemana aja yang sudah ini? Ya, Mbak Neneng, untuk sosialisasi kepada pemilih pemula, pasca setelah tahapan pilkada ini belum kita lakukan. Oke. Belum kita lakukan. Hari ini kita sedang mengajukan program kepada daerah untuk mensupport kita bersosialisasi di pelajar, pemilih pemula, kelompok pemuda dan sebagainya. Akan tetapi kami juga ini kan masih proses pengajuan ya, apakah nanti di ACC tidak kita kan tidak tahu. Tapi juga kita ada langkah-langkah juga, ada alternatif juga. Toh kalaupun ketika kita tidak dapat anggaran, tetap kita harus melakukan sosialisasi. Yaitu dengan cara kita kerjasama dengan pihak-pihak sekolah. Makanya kemarin bersama tim Bakohumas KPU Kabupaten Tulungagung kita coba komunikasi dengan Kemenak, kita komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan cabang dinas akan kita lakukan itu dengan harapan apa? Harapan kami ada semacam MOU ini untuk apa? Untuk kita KPU memberikan materi tentang pendidikan demokrasi dalam itu P5. Dan setiap tahun kan ada itu programnya ya. Ada P5, kemudian setiap tahun sekolah-sekolah itu kan ada pemilihan ketua OSIS. Iya. Nah, disitulah kita masuk. Bagaimana demokrasi, pentingnya memilih pemimpin, tolak money politik dan sebagainya, efek money politik seperti apa, disitulah kita masuk. Artinya walaupun nanti tanpa anggaran itu kita tetap insya Allah berusaha semaksimal mungkin, tapi harapan kami ya nanti kita bisa ada support anggaran dari daerah untuk melakukan kegiatan itu. Oke, jadi tetap ya meskipun nggak ada anggaran, tetap bekerja. Basuki mau beliau. Jadi ini harus ada anggarannya sebenarnya biar maksimal gitu ya. Oke. Kalau tanggapan dari teman-teman pemilih pemula ini menurut Mas Burhan kayak apa, Mas? Iya. Kadang juga kita agak prihatin juga ya. Ngeri Mbak, ketika kita misalkan pengalaman saya saja lah pribadi ketika saya ngopi, nyakuan di warung kopi, di tempat-tempat umum itu agak miris kadang mendengar diskusi-diskusi yang mereka lakukan di warung kopi. Contohnya begini, ketika mau pilihan gitu aja ya, mereka itu yang dalam pikiran mereka itu ya sederhana, yang mana ada itu uang itunya, ya itu mereka mau berangkat dan mau memilih. Transaksional. Nah ini kan pemahaman yang juga kurang pas, dan ini juga akan berefek panjang. Secara efek negatifnya panjang. Nah harapan kami mencoba untuk masuk ke pelajar-pelajar itu ya menetralisir itu loh. Paling tidak mengurangi. Paling tidak mengurangi. Mereka ini adalah pemilih pertama. Betul. Kalau misalkan di awal dia sudah dapat wani piro, ya itu. Wani piro nyoblos sopo kayak gitu. Nah ini seterusnya akan mindsetnya akan berjalan seperti itu terus ya. Makanya sehingga, pemilih pemula gitu. Iya. Hingga kalau kami ketemu teman-teman fraksi-fraksi ya, anggota yang terpilih itu, mereka selalu mengatakan wah ini pemilu yang paling brutal ini kemarin 2024 ini. Karena apa ya? Modalnya besar. Ya, pola-pola pemilih itu luar biasa itu, membuat mereka pusing gitu. Semua diterima, pilihnya ngawur. Ini tapi tidak boleh begitu. Teman pemilih harus tetap jadi pemilih yang cerdas. Makanya ini teman-teman KPU hadir di beberapa sekolah. KPU Goes to School. Goes to School itu programnya, nanti mudah-mudahan bisa berjalan lebih lancar lagi seperti itu ya. Mas, kalau proses PAW di Tulungagung ada, seingat saya satu ya? Iya. Wakil bupati gitu. Nah ini seperti apa ceritanya, Mas? Iya.
Jadi salah satu tugas KPU setelah tahapan itu yang melakukan proses pergantian. Untuk di Tulungagung kemarin kita satu kali melakukan proses PAW, yaitu atas nama Bapak Nazaruddin yang mencalonkan sebagai wakil bupati pada waktu itu, kemudian digantikan dengan Mas Eko Wijianto. Mas Eko Wijianto yang memang secara urutan perolehan suara beliau di bawahnya Pak Nazaruddin. Jadi itu ya prosesnya secara aturan KPU itu sifatnya memang bertugas itu tapi pasif. Artinya pasif itu kita menunggu surat masuk. Oke. Jadi dari partai ke dewan, kemudian pimpinan dewan memasukkan surat ke KPU. Setelah itu kita proses, kita buka data-data yang dulu, mana yang berhak sesuai dengan urutan. Setelah itu surat ada batas waktunya itu Mbak Neneng, 5 hari ya. Jadi ada waktu 5 hari kerja itu harus dikembalikan. Nantinya surat itu surat dari pimpinan dewan harus kita balas. Setelah itu kita balas ke pimpinan dewan. Setelah itu baru oleh dewan diproses ke provinsi untuk dilantik oleh gubernur. Oke, jadi di Tulungagung baru satu ini yang proses PAW dari Bapak Ahmad Baharudin yang maju dan sekarang menjadi Wakil Bupati Tulungagung digantikan oleh Mas Eko Wijianto. Ini dari Partai Gerindra. Partai Gerindra. Itu ya teman pemilih. Jadi sekali lagi yang belum tahu seperti apa ini, karena ini podcast menurut saya ini sangat luar biasa sekali ya, pendidikan demokrasi untuk pemilih pemula juga, untuk yang sudah dewasa juga, yang kemarin-kemarin milihnya karena transaksional, ini kayaknya harus ikuti terus nih podcast ngopi bersama dengan KPU Tulungagung. Baik, nah ini kan programnya dari teman-teman KPU Tulungagung sangat menginspirasi menurut saya ya. Ini podcast teman pemilih ngopi. Ini idenya siapa Mas? Jenengan atau ada teman-teman atau Mas David ini? Oke, ya Mbak Neneng. Jadi kemarin itu kita sempat bingung ya, kita cari media apa yang bisa kita jadikan untuk alat untuk sosialisasi. Kita menghadirkan narasumber, kita menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten. Kalau kita selalu artinya menghadirkan narasumber dalam forum-forum seminar dan lain sebagainya, itu tentunya juga high cost. Makanya kita juga coba diskusi ya, kita diskusi teman-teman komisioner dan divisi sosialisasi pendidikan pemilih, ini Mas David selaku kasubagnya. Jadi kemarin kita menyepakati bahwa podcast ini kita jadikan alat untuk proses sosialisasi. Karena juga dari pimpinan kami di pusat ini juga menganjurkan itu, Mbak Neneng. Jadi dari KPU RI menganjurkan agar membentuk media podcast. Itu juga, dan setelah kita timbang-timbang ini memang menarik dan ini juga harus kita lakukan. Karena ini lebih fleksibel kan, lebih santai, temanya bisa mengikuti situasi dan kondisi. Nah, ini yang menjadikan alasan kita untuk ini podcast KPU Tulungagung ngobrol pendidikan demokrasi ini harus segera kita lakukan. Oke. Karena Tulungagung ini identik dengan kopi, dikenal dengan kota dengan sejuta warung kopinya. Ngopi ini juga ada yang bilang ngolah pikir. Ternyata ngopi ini juga ngobrol pendidikan demokrasi dari KPU Kabupaten Tulungagung. Pokoknya tetap Mangga gaduk. Kopi itu gaduk. Diminum kopinya. Baik, ini closing nih untuk teman-teman teman pemilih dimanapun berada. Kita ngomong skupnya ini kan internasional, kan kita dilihat orang-orang seluruh dunia nih ya di channel YouTube. Kayak apa nih Mas Burhan closingnya dari jenengan? Teman pemilih masyarakat Tulungagung dan bangsa Indonesia, sistem demokrasi ini sudah menjadi konsensus kesepakatan kita bersama. Artinya apa? Artinya sistem demokrasi ini harus kita jaga, kita rawat.
Nah, bagaimana demokrasi yang benar, bagaimana demokrasi yang baik. Karena apa? Karena demokrasi yang tidak pas, demokrasi yang tidak benar, ini juga akan berefek atau berdampak negatif terhadap pemerintahan yang selanjutnya. Maka dari itu, teman pemilih, jangan bosan-bosan belajar berdemokrasi, jangan menganggap sepele terkait demokrasi. Ya, karena kalau saya sering diskusi dengan teman-teman, Soekarno itu sering mengatakan bahwa politik adalah panglimanya perubahan. Kalau kita bicara politik, maka demokrasi bagian besar dari politik itu. Maka dari itu, jangan menganggap remeh demokrasi, jangan menganggap remeh politik, karena politik dan demokrasi ini menentukan masa depan bangsa dan negara, termasuk masa depan para petani, para pelajar, para peternak, para nelayan. Jangan menganggap sepele 5 menit TPS, karena 5 menit TPS itu menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan. Oke, siap. Terima kasih Mas Burhan. Sama-sama. Ini sangat luar biasa sekali. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan, topiknya yang berbeda. Sekali lagi untuk Anda teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas. Kalau nggak tahu kayak apa, tahapannya seperti apa, ini jangan asal bicara. Teman-teman KPU ternyata juga pekerja. Mereka nggak nganggur yang dibayar, begitu ya. Jadi terus ikuti channel YouTube KPU Kabupaten Tulungagung, ikuti podcast Ngopi ya, bersama dengan teman-teman narasumber yang berkompeten dari KPU Kabupaten Tulungagung. Insya Allah ketemu dengan podcast di episode yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.